Halo guys, balik lagi di hari Jumat. Saya akan unboxing ini Leviathan Dreadnought. Alasan kenapa gue pengen beli ini adalah ini dong, cantik banget. Sumpah. Daripada Dreadnought yang lain tuh, gue nggak terlalu suka yang pertama kayak ketutup, kayak yang pertama tuh yang maksudnya 40K itu kayak ketutup gitu loh, kayak peti mati. Sedangkan ini kayak robot sebenarnya. Ya, kita buka yuk. Oke. Oh my god, no. Ah. Wah. Ini harus diginiin. Ini kepalanya bukan. Mari kita lihat guys. Wow. Wah, gila. Wah, guys. Ini nggak bener sih. Ini udah nggak bener sih. Wah, coba. Waduh. Waduh. Lihat. Wah. Waduh. Waduh. Wah. Wah. Wah, gila. Waduh. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Oke guys, sekarang kita akan nge-review Leviathan Dreadnought-nya. Ini gede banget sumpah. Dan sekarang yang kita akan lihat di ini adalah artikulasi tangan. Oke, seperti yang kalian lihat, tangannya ini tidak bisa muter penuh, dia terambat. Ini dikarenakan pundaknya dan armornya ini menghalangi ya perputarannya. Tapi karena emang ini pada dasarnya mereka adalah full armor, jadi apa boleh buat ya. Terus untuk naik ke atasnya, lihat tuh, cuma bisa sampai itu, tidak bisa sepenuhnya juga. Jadi kalau misalnya derajat itu paling sekitar ini sekitar 30 atau 30 derajat lah kalau dilihat. Nah, untuk pergerakan tangannya ini bisa dilihat ya, hampir 90 derajat, dan ini tidak terlalu masalah. Dan lebih bagusnya adalah kalian lihat pipanya itu bukan dari ABS PFC tapi karet. Jadi
pas kita gerakin itu kita nggak usah takut patah, karena kan kalau PVC atau apa tuh patah, jadi mau nggak mau kan kalau statik gitu, statik apa nggak bisa digerakin. Nah kalau ini bisa digerakin nih. Nah untuk terdapat beberapa senjata, salah satunya yang ini nih, claw, cakar lah kalau dibilang. Ini bisa dibuka. Tuh. Dan ini paling maksimumnya. Oke. Ya, oke. Sekarang kita lihat di tangan yang selanjutnya, yang menggunakan emang berat. Bawaannya berat banget Pak. Yang menggunakan Canon. Untuk Canon juga sama, dia nggak bisa berapa derajat ini, dan sama juga, dan lupa ngasih tahu kalau ini bisa diputer. Ini juga bisa diputar sebenarnya nih, tapi kalau misalnya di cakarnya, dia bisa sampai ke belakang muternya. Oh nggak bisa, nggak terlalu bisa belakang karena ada kabelnya. Sedangkan ini karena ada semacam, kalau orang bilang ini generatornya ya, generator untuk nembak ini Canon, untuk menembakkan Canonnya, jadi dia nggak bisa digerakkan sepenuhnya ya, sama sih. Dan kalau dilihat juga kalau tadi yang ada cakarnya itu bisa 90 derajat 60 derajat, 90 atau 60 derajat ya. Pokoknya begini nih. Karena kayaknya antara 90 deh. 60 derajat. Kayaknya. Wah, saya lupa, nanti saya kalau salah saya tulis di sini aja. Sedangkan ini tidak bisa sampai 30 derajat. Ini 30 derajat, ini 60 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat. Oke. Yang tadi bisa sampai 30 derajat, ini nggak bisa sampai 30 derajat. Karena kehambat dengan ininya, generator, dan kehambat dengan ininya, senjatanya. Nggak apa-apa sih, lebih keren jadinya. Lalu badannya nggak bisa dibuka kalau kita bandingin sama Dreadnought lainnya, tapi kepalanya bisa digerakin dengan secara terbatas ya. Dia nggak bisa ke atas bawah, bisa sih, cuman bisa kelihatan nggak di sini nih? Coba kita majuin dulu. Naikin dulu bentar ya. Hai. Nah, tingin dulu, kita lihat ininya. Lihat kan? Tuh. Dia bisa ini, tapi dia nggak bisa ke atas bawah, terbatas atas bawahnya. Dan ini nggak bisa dibuka nih. Udah fix nggak bisa dibuka. Oke. Kita mundur. Turunin bentar. Fix dah. Nah, ini adalah flamethrower-nya. Bisa lihat nih, dia cuma bisa atas bawah. Ini juga sama, cuman kayaknya ini lebih agak terlalu, kita pakainya deh. Lihat itu perbedaan antara ini dengan ini, ketahuan banget nih kalau dari itunya. Kayaknya agak loose banget, tapi nggak loose sekali, jadi aman. Nah, ini biasanya tiap Leviathan beda. Jadi yang udah keluar itu punya Sanophorus dan Imperial Fish. Tapi karena saya tidak mengoleksi dua itu, saya cuma ngambil yang ini, dan setiap itu beda. Niap ininya beda. Oke, lanjut. Untuk badannya ada
Aduh, dia bisa muter ya. Tuh. Ya, bisa ya. Dan nggak terlalu banyak pergerakannya. Nah, tapi saran nih, jangan terlalu sering dipakai karena ini ball joint gitu ya. Takutnya kalau sering digerak-gerakin nanti malah ngelus gitu. Jadi mendingan digerakin dikit aja terus udah gitu loh. Maksudnya bukan harus diginin gayanya, harus yang sepi ini, nggak deh gayanya aku nggak suka yang ini, aku harus yang lebih ini. Jangan terlalu banyak digerakin lah. Dan begitu juga dengan tangannya, tangan dan kaki. Nah, sekarang kita akan membahas bagian kaki. Bentar ya, di adjust dulu. Nah, di kakinya ini. Nah, kalau kalian lihat kakinya ini nih, ini juga ball joint. Ball joint atau apa ya? Pokoknya yang kayak bola-bola gitulah yang dicetak gitu. Karena dia bisa dibuka begini dan ditutup begini. Dan pergerakannya pun lumayan. Tuh, kakinya bisa sekitar lurus nih. Ini 90 derajat. 60 derajat. 60 derajat. Dan sekali lagi saya saranin jangan terlalu dipakai. Ya. Untuk mengurangi ini aja, untuk menjaga apa namanya orang bilang? Ya pokoknya untuk perawatannya lah. Gitu. Terus apakah ini naikin dulu bentar. Dan untuk kakinya ini bisa ditekuk. Emang berat banget bisa ditekuk, dan bagian sikutnya bisa diturunin. Gitu. Lalu untuk bagian kaki ini kalian bisa lihat, bisa digerakin juga. Kayaknya mereka cuma bisa maju mundur, depan belakang, dan kuku-kukunya nih kelihatan nggak? Nih kakinya nih bisa tergantung dari terennya. Jadi kalau misalnya kalian mau buat dia berjalan, bisa begini, bisa dibuat jalan begini, dan itulah. Jadi all terrain lah. Ini gue suka karena dia bisa all terrain. Oke, kita mundurin. Dipasangin lagi, di fix lagi kameranya. Nah, untuk detailnya, ini detail banget sih menurut saya sih. Pertama adalah mana itu? Yang api-api tadi? Nih. Pointernya pakai apinya Mandalorian. Bukan Mandalorian sih. Oke. Untuk detailnya, mari kita agak majuin dulu ya. Detailnya itu sangat detail sekali gitu loh guys. Lihat nih. Dari ukirannya, terus gambarnya, terus ininya baut-bautnya. Kalian bisa lihat. Itu benar-benar mencerminkan betapa detail ini figurnya, nih skrupnya tuh sampai kelihatan. Bahkan kalau kalian bisa lihat juga di maju dikit. Oke. Detail senjatanya nih, sama detail generatornya. Wah, bener-bener deh, ini Joytoy bener-bener niat membuat ini figur. Oke. Ya. Nah, mungkin kalian melihat
Dims. Kok kayaknya ada yang beda ya? Dari ini figur. Kok kayaknya warnanya rada-rada ada kayak rusak-rusaknya gitu ya. Nah, ini kayaknya emang dari pabriknya deh. Kalau kalian bisa lihat di ininya, bisa kelihatan nggak? Ada beset-besetnya gitu kan? Ini bukan dari ini nih, bukan dari apa namanya? Bukan dari ada apa ini? Bukan dari catnya atau apa, ini dari pabriknya nih. Kayaknya mereka kena sesuatu atau apa gitu. Biasa kan kalau misalnya figur kena sesuatu, ini kecuali ini kelihatan. Itu pasti ada kayak beset-besetnya gitu. Jadi mereka tuh kayaknya gimana ya, quality controlnya buat saya agak-agak kurang gitu loh. Itu masalah di Joy-Con sampai sekarang sih. Quality controlnya rada-rada kurang. Emang bagus sih, tapi kadang-kadang kurang gimana gitu. Terus ada lagi yang ini nih, kaki ini nih lepas nih. Ini kuat, ini agak-agak ya, oke. Ini ya, kita sudah nemu konnya. Yang ini lepas nih, udah lihat kan? Dan karena lepas dan aduh, ini lepas gimana mau ininya, itu nggak, bingung caranya. Aku lem super. Dan sekarang udah bagus sih, asal nggak terlalu dipaksain banget. Itu masalahnya. Untuk quality controlnya itu emang rada-rada kurang Joy. Tapi setelah itu bagus banget. Oh, sama sebenarnya nih, kalau kalian lihat nih, sebenarnya nggak terlalu berat nih. Tapi misalnya nih, buat ngangkat ini nih, misalnya ngangkat nih Tyranid nih, ya, kalau yang berat kayak gini nih, dia nggak kuat tuh. Oke, kita cari yang agak-agak lebih masuk akal lah. Nah, ini misalnya kalian pengen lihat, oh gue pingin ini Tyranid bisa diangkat ke atas tuh, diituin ya, lihat ya tuh, 2, 3 lemas. Kecuali Tyranid yang ini nih, yang kroconya nih. Kok kroconya sih bisa ya, harusnya sih. Nah, dia nggak terlalu berat banget, agak keterlaluan sih kalau dia nggak bisa. Oke, tes 1, 2, 3. Nah, bisa. Jadi yang Hive Tyranid yang ini nih, kalau nggak bisa, tapi yang krocok-krocoknya masih bisa. Cari yang ringan. Nah, ini mah agak ada ngeselin sih kalau mau main sama Sonosaurus. Nah, sekarang perbandingan figur antara Space Marine. Nah, seginilah, sekakinya apa, nggak setengah sih, seginilah kalau dilihat nih. Ini Space Marine ya, sama Tech Marine. Perbandingan antara Hive Tyranid dan kroconya kecil banget sumpah, kayak nggak, yang ini kecil banget, kayak kalau diinjek selesai ini. Aduh. Perbandingan dengan Dreadnought apa ini, saya lupa. Wah, kecil banget, lihat deh, setengah badannya tuh. Ini kecil banget sumpah. Wow. Perbandingan dengan Figma. Waduh, jatuh. Bahkan Figma aja masih kecil, cuman ya setengah badannya lah.
Nah, sekarang ini worth it nggak sih untuk dibeli? Sebelum saya kasih tahu jawabannya, saya kasih tahu dulu lore-nya, karena ini semua berdasarkan lore. Dia ini hanya muncul di Horus Heresy doang, jadi di 30K lah, Warhammer 30K, bukan 40K. Dan kalau di lore-nya itu, karena di di Horus Heresy mereka udah dikit banget dan cara bikinnya udah hilang, teknologinya, cara pembuatannya. Jadi itu mereka nggak pernah ada sama sekali di di tempat battlefield lah, medan perang. Atau bahkan kalaupun mereka ada, mereka cuma disimpan, ditidurkan. Ingat ya, Dreadnought itu isinya orang yang hampir mau mati, cuman dipaksa masuk ke ini supaya tetap berperang gitu. Nah, kalau kalian masih mau ini Dreadnought karena bentuknya yang gede banget seperti ini, ya ini worth it banget, sangat worth it. Dengan harganya yang sekitar 1,7 kalau nggak salah ya, singkat saya ya. Coba deh nanti periksa. Ini sangat worth it. Tapi tentu saja kalau misalnya kalian dapet yang cat-catnya kayak gini nih, yang rada-rada rusak ini nih, ya apa buat, emang mainan kayak gini nih gacha juga. Tapi untuk lemari kalian harus pikir-pikir lagi. Ya, saya akan jemput untuk lemari. Soalnya ini gede banget. Bahkan saya juga bingung mau naruh di mana. Akhirnya nggak taruh di lemari nih saya. And maaf. Untuk foto figur untuk dibawa kemana-mana agak susah ya. Makanya nggak pernah bawa Dreadnought, saya biasanya bawanya cuman Space Marine. Cuman ini buat saya tetap aja keren banget. Kenapa saya beli ini? Karena bulkinya itu loh, set damn gitu. Jadi ya guys, kalau menurut saya ini worth it untuk dibeli. Walaupun dia adanya di Horus Heresy, tapi worth it dibeli. Apalagi kalau kalian punya Tech Marine, wah lebih ini lagi. Dan begitu guys, review saya untuk Leviathan Dreadnought. Semoga ngebantu kalian yang pengen beli ini atau enggak. Ya, semoga kalian kebagian sih, soalnya mengetahui Yoitoi cuman dibuat limited, jadi agak-agak susah nih nyarinya. So, itu aja guys. Terima kasih telah menonton video saya. Dan sampai jumpa. Saya Dim Toys, dan sampai jumpa di video berikutnya.